Ya, baik, kita masuk pada contoh yang kedua. Perhatikan, contoh yang kedua ini bisa jadi dalam gambar agak dimiringkan garisnya ya, tapi keterangannya dia tetap sejajar. Jadi kalau ada yang garis sejajar seperti ini, oke. Nah, di sini kita peroleh informasi bahwa ini besarnya 115 derajat. Nah, kemudian di sini ada sudut P derajat, dan di sini adalah sudut X derajat ditambah dengan 20 derajat. Kemudian di sini ada di sini ya. Di sini ada Y derajat. Garisnya terhapus. Di sini ada Y derajat dikurangi 40 derajat. Nah, kita akan tentukan besar sudut P, X, dan Y. Oke, kita akan selesaikan yang pertama. Sudut P. Sudut P, kalau kita amati, ya, kita samakan saja warnanya. Kita amati untuk sudut P ya. Nah, sudut P itu saling berseberangan ya. Berseberangan luar P, berseberangan luar dengan sudut 115 derajat. Nah, maka dari itu sehingga P itu sama dengan 115 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, ini sudah selesai ya. Jadi kita temukan solusi bahwa P 115 derajat. Nah, sekarang kita masuk untuk menentukan. Nah, kita ganti warna, kita ubah warnanya jadi orange. Orange ya. Jadi kita perhatikan. Nah, sekarang kita akan mencari X. Nah, kita perhatikan X dan sudut yang diketahui adalah sudut yang sehadap. Jadi X derajat ditambah 20 derajat itu sudut yang sehadap dengan 115 derajat. Nah, karena dia sehadap berarti boleh kita samakan X derajat ditambah 20 derajat sama dengan 115 derajat. Ya, kita ke ruang sebelah ya. Jadi kita temukan bahwa X derajat ditambah 20 derajat sama dengan 115 derajat. Karena tadi alasannya adalah dia sudut yang sehadap. Kalau dia sehadap berarti dia sama. Nah, sekarang untuk mencari nilai X, jadi kedua ruas kita kurangi dengan 20 supaya di ruas kiri di sini nilainya sisa 0 dan di ruas kanan nanti akan dikurangi 20 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat X yang kita peroleh adalah 95 derajat. Oke, selesai ya. Nah,
Kita kembali ke soal. Berikutnya kita akan menentukan nilai Y ya. Nah, kita perhatikan ya. Nilai Y yang akan kita tentukan, berarti ini adalah tahap selanjutnya. Oke, kita back dulu. Kita lihat antara 115 derajat dan Y dikurangi 40 itu merupakan sudut yang sepihak. Jadi sudutnya itu adalah sudut yang sepihak. Perhatikan ya, jadi 115 derajat adalah, atau kita samakan dengan yang sebelumnya, Y derajat dikurangi 40 itu adalah sudut yang sepihak dengan 115 derajat. Nah, jadi karena dia adalah sudut yang sepihak, maka akan berlaku sehingga ada ketentuan yang berlaku bahwa keseluruhan sudut ini, kasih warna yang lain dulu supaya lebih jelas, ini adalah satu buah sudut yang utuh ya. Kita pandang sebagai kotak sudut yang utuh. Jadi kalau kotak ini saya jumlahkan dengan 115 derajat, maka jumlahnya harus 180 derajat. Nah, kotak ini adalah Y derajat dikurang 40 derajat ditambah dengan 115 derajat, 180 derajat. Oke, ini kita bisa selesaikan. Negatif, jadi ini dilihat negatif ya. Negatif 40 ditambah dengan 115 derajat. Berarti di sini sisa Y derajat, sisanya adalah 75 ya. 75 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat posisinya ini sama dengan yang di atas ini ya. Nah, yang ini. Berarti kita buat perlakuannya sama dengan ini. Nah, berarti kedua ruas. Jadi di sini ada Y derajat tambah 75. Sini ada 180 derajat. Kita buat perlakuannya sama, kita kurangi dengan bilangan yang sama, yakni 75 derajat. Ini dikurangi 75 derajat juga. Nah, maka yang kita peroleh adalah Y derajat, yang saya tulis di sebelah sini, Y derajat sama dengan ini habis ya, 0, dan ini sisa 105 ya, 105 derajat ya. Ini hasil akhirnya. Oke. Nah, semoga dari contoh soal ini kita boleh memahami cara menyelesaikan permasalahan sudut yang dimana ada sebuah garis yang saling sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Oke.